Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustaz Syarifuddin, Haji Syarifuddin sudah berada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita menyimak daripada apa yang beliau sampaikan. Sallu ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilman mu'allif rahimakumullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati umumihi fi darani amin. Qala hadisnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit au tatakallama au abasa au asyara biyadihi au bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Man qala li yaumal jum'ah, siapa saja yang berkata yaumal jum'ati pada hari Jumat. Maksudnya bukan hari Jumat dia boleh ngomong, maksudnya lagi nyari sholat, lagi hadir sholat Jumat ke masjid ya. Bukan man qala yaumal jum'ati li sahibi, siapa saja yang ngomong pada hari Jumat amat temennya. Kalau orang nggak paham ya puasa ngomong itu mesti Jumat ya ngomong itu. Nah itu kalau nggak dipahami dengan baik nanti repot ya. Hari Jumat dia ngomong, ini hadis mana? Ini hadisnya. Bukan, maksudnya bukan nggak boleh ngomong dari patah sampai tenggelam, bukan. Waktu menjalankan sholat Jumat itu lah. Bukan nggak boleh ngomong hari Jumat, repot kita. Wal imamu, sedangkan imam yaktubu sedang berkhutbah tuh. Jadi dijelaskan di dalam hadis ini kondisi imamnya sedang berkhutbah. Jadi kalau imam khutbah jamaah nggak boleh ngomong sama temennya gitu. Jadi lafadz wal imamu ini menjadi hal jumlah, ini menjelaskan kondisi khotibnya. Wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhutbah. Apa isi perkataannya? Ansib, diam. Katakan lama atau dia ngomong dengan bahasa yang lain. Pokoknya diam, musik, ngobrol dulu gitu. Atau ngomong bahasa yang lain. Abasa itu melakukan perbuatan yang enggak pantas. Asyara biyadi, atau dia memberikan isyarat dengan tangannya. Jadi maknanya itu memberikan isyarat pakai tangan itu ngomong juga. Kalau begini dong, enggak. Kalau musik itu ngomong juga itu. Jangan berisik, jangan ngobrol, ini ngomong juga ngomong gitu. Ya bocah ya. Tapi memang susah ya, agak ribet. Jadi kalau anak-anak tuh enggak ngobrol tuh enggak berisik tuh bukan anak-anak ya. Tapi minimal pengurus masjid bisa meminimalisir. Nah gitu lah tuh.
meminimalisir jangan sampai busuk benar ya. Karena kalau busuk benar khotib juga terganggu. Bener terganggu Pak. Nggak konsentrasi. Ya kalau konsentrasi kita materinya bisa buyar. Au bi ra'sihi atau dengan palanya. Tapi nggak ngomong ya. Fakot lagu maka sia-sia siapa khotib. Waman lagu dan adapun orang yang lagu itu yang sia-sia Jumatnya, fala jumu'ata lahu maka tidak ada Jumat bagi orang yang melakukan aktivitas berbicara dan sebagainya. Jadi bukannya batal Jumatnya, sayang orang dapat pahala dia ngobrol. Waktu saya khotib itu saya khotib di atas mimbar, ada bapak-bapak ngobrol dari awal saya khutbah sampai selesai ngobrol tuh. Kan kalau kita di atas kelihatan ya. Di atas, aduh ini nggak paham ya, dianggap dia itu biasa ya, nggak jadikan satu bentuk pelajaran bagi dia. Bahkan dalam khotib itu ada MC di ngomong di mimbar bahwa diharapkan ketika khotib tidak berbicara atau ngobrol ya. Kalau ngobrol itu dibilangin sama MC. Dia nggak paham juga itu, sia-sia dia. Jumatnya sah tapi hilang nilai pahalanya, sayang ya. Kalau anak-anak ya bagaimana ya anak-anak? Yang minimal kita batasi bagaimana caranya tuh anak-anak nggak ngobrol ya ketika khotib berlangsung. Ya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala muhtalimin. Ghuslul yaumil jum'ati adapun mandi hari Jumat wajibun itu wajib. Mandi Jumat wajib. Kalau orang nggak paham redaksinya, waduh mandi Jumat wajib. Bagi siapa? Nah, ala kulli muhtalimin, bagi orang yang ngimpi. Muhtalim ada juga memahami orang yang ada di waktu Jumat dia wajib mandi bagi orang yang ngimpi ya. Ada juga memahami orang yang melakukan aktivitas hubungan suami istri ya, itu menjadi wajib. Makanya akan tambah pahalanya orang yang hari Jumat itu mandinya double, mandi Jumat dan mandi hari besar. Dan mungkin itu pemahaman orang berhubungan suami istri di malam Jumat sunnah gitu. Karena diimbangi dari entah sekalian sholat mandi sholat Jumat. Padahal nggak begitu. Kalau melakukan hubungan suami istri mah kapan aja oke. Itu nggak harus malam Jumat, malam Sabtu juga boleh, orang kewajiban kok. Ya, nggak jadi dibatasi oleh malam. Dan saya belum menemukan redaksi malam Jumat itu wajib melakukan hubungan suami istri, nggak bisa. Nah kalau bininya lagi main, ya bini lagi menstruasi nggak bisa. Hubungan suami istri itu kapan saja menjadi
keharusan kalau memang dua-duanya tidak ada larangan. Kalau hanya amalan Jumat, ya nggak ada hadis yang membatasi hubungan suami istri pada malam Jumat, nggak ada. Ya, jadi salah bagi saya kalau apa bunuh Yahudi, wah malam Jumat kita bunuh Yahudi, ya pahalanya sekian banyak. Ya kalau Yahudi malam Sabtu, ya bunuh Yahudi sekian banyak, ada Yahudi pakai dibunuh orang. Salah pemahaman begitu. Maknanya kesunahan kita suami istri untuk melakukan kewajiban. Kalau kewajiban itu dilaksanakan ya sudah, tapi tidak dibatasi oleh hari dan malamnya itu. Jadi enggak begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrokal jum'ati, man adapun orang adroka yang menjumpai al jum'ata akan hari Jumat, falahu maka bagi orang tersebut indallahi di sisi Allah ajru mi'ati syahidin, akan mendapatkan pahala 100 pahala orang yang syahid. Maknanya orang yang dapat Jumat pahalanya banyak. Makanya orang yang meninggal di hari Jumat itu sesuatu yang luar biasa. Dia meninggal di Sayyidil Ayyam, penghulunya para hari, di mana di hari Jumat dan malam Jumat itu banyak nilai pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah di saat itu. Maka orang yang menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah di hari Jumat, maka nilai pahalanya besar sekali bagi mereka yang mau melaksanakannya. Dapat pahala 100 orang yang berjuang fisabilillah. Waqal wal hadis al-babul hadasyar, bab ke-11 tentang keutamaan masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-masjid adapun masjid, baitu kulli mu'minin, adalah tempat setiap orang yang beriman. Bahkan dalam hadis disebutkan di antara orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah di yaumul kiamat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masjid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sehingga masjid itu banyak kelebihan di antara yang lain. Kita akan dapat tahiyatul masjid, kita dapat pahalanya lebih besar ketimbang sholat di lain selain masjid. Dia akan dapat yang namanya nilai pahala yang lebih banyak dari ibadah yang dilakukan di luar masjid. Makanya masjid disebutkan dalam Al-Quran didirikan khusus di takwa, untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar dengan kebaikan. Makanya masjid baitu kulli mu'minin, tempatnya bagi setiap orang yang beriman. Karena orang yang mau masjid orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman mah nggak bakal mau datang ke masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul rajula, apabila kalian menjumpai seorang laki-laki, rajul, mulazimal masjidi, yang konsisten selalu datang ke masjid, warawiri ke masjid. Jika kamu melihat laki-laki yang biasa pulang pergi ke masjid, fashhadu lahu,
maka saksikan oleh kamu bil imani, bahwa orang tersebut punya iman. Karena kalau ke masjid itu kalau bukan orang yang beriman malas. Orang yang bisa mengerjakan satu amal ibadah Pak, semuanya landasannya karena iman. Kalau iman yang dilakukan didasarkan iman akan muncul semangat. Kalau nggak ada semangatnya maka lenturlah yang namanya keinginan untuk senantiasa ke masjid. Maka Rasul dulu menjadikan masjid sebagai pusat sentral untuk berdakwah, musyawarah, ya kan? Menyelesaikan masalah. Dulu luar biasa masjid dijadikan Rasul sebagai pusat dakwah Rasul saat Islam belum berkembang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah siapa Rasul, man takallama bi kalami dunya fil masjid, siapa aja yang berbicara bi kalami dunia, dengan urusan dunia, di mana bil masjid, di masjid. Di masjid ngomong urusan dunia mulu, ahbatallahu amala arba'ina sanah. Malu juga ya. Ahbatallahu, maka akan menyia-nyiakan Allah amalahu, akan amalnya orang yang ngomong urusan dunia di masjid, arba'ina sanah, 40 tahun. Artinya bukannya maknanya kita nggak boleh ngomong selain agama. Omongan itu yang membuat dia jauh dari penambahan iman. Kalau kita di masjid nggak boleh ngomong masalah dunia. Justru Rasul itu dulu dia bermusyawarah sama sahabatnya urusan dunia dan akhirat. Jadi kalau maknanya di sini bukan maknanya tidak boleh berbicara dunia, tapi yang tidak boleh adalah yang kita lakukan di masjid sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari dunia, dari agama. Kalau kita ngomong membuat kita jauh dari agama, jauh dari Allah, ya nggak boleh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Doa kita bersama, kita saling mendoakan semua kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah pelihara kesehatannya. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Al-Hadin ya Al-Fatihah. Iya kan. Shalawatul ladzina. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة قرمة الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إنا آلتك الجمال جملنا من الدنيا والآخرة خالد تعبد سبحان اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وفق اللهم اجعل أولادنا وأهل بيوتنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم الخير ولا تجعل من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الدعوة في أسمائك اللهم والتحية في سلام
wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.